Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama channel podcast saya. Saya kedatangan tamu nih yang bernama Tomo. Akan membahas masalah percintaan wanita dan ya wanita ini, masalah dalam percintaan wanita ini terkuak harta, terkuak asmara, terkuak nafsu, jabatan. Ya, akan diawali dulu lah oleh teman saya ini yang bernama Tomo. Silakan. Oke, terima kasih Abang Riko yang udah ngasih kesempatan buat bicara di podcast malam ini. Kenalin dulu ya, nama gue Tomo. Dan sekarang gue mau ngejelasin hal-hal yang menguak isi hati perempuan dan juga bisa ngasih pembelajaran, ya bukan solusi, pembelajaran bagi kita semua gitu ya kan, tentang menanggapi sesuatu kenyataan kayak gitu. Nah, apalagi ini kan masa-masa dimana ya, kadang kita melihat perempuan-perempuan tuh, wanita-wanita, cewek-cewek yang mungkin masa depannya tuh kayak menyesal gitu karena suatu kejadian masa lalu yang membuat dia itu trauma. Ya poin utama sih pacaran ya kan, ataupun menjalin hubungan bukan pacaran tapi saling suka satu sama lain atau segala macam yang berhubungan dengan hal itu. Nah, ini background masalahnya nanti dari gimana caranya kita memandang seorang perempuan, menghargai seorang perempuan, dan tidak terlalu over lah sebagai seorang laki-laki untuk berhubungan gitu. Perempuan itu banyak ya, perempuan itu kompleks. Jadi kalau seandainya dipelajarin nggak bakal kelar karena kondisinya perempuan pasti berubah. Sulit gitu ya? Iya, sulit banget tuh. Kita bisa nyimpulin itu nggak bisa. Jangan mudah untuk menyimpulkan sesuatu. Kalau lelaki itu satu buku cukup. Kalau perempuan satu buku mungkin satu bab itu. Boleh bilang seperti itulah. Karena kalau kita melihat dari masalah-masalah yang ada di sekitar nih, pasti ada tuh yang hamil di luar nikah gitu ya kan. Istilah itu kalau kita bilang itu laki-lakinya cream pie and goodbye gitu. Ambil enaknya aja itu ya. Iya, gitu kan, seperti itu. Ngambil enaknya aja, nggak bisa ngasih kontemplasi dulu sebelum melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ya banyak sih, mungkin karena background dari perempuannya juga ataupun backgroundnya dari laki-laki sehingga membuat hal itu terjadi gitu lah. Apa ya istilahnya itu kalau seandainya pacaran dan berhubungan seksual itu apa namanya? Cinta, katanya itu cinta. Iya, katanya itu cinta, tapi dibalut dengan nafsu. Tentu saja itu. Ya, masalah itu. Cinta itu tidak bisa bukan hanya sekedar nafsu. Nafsu itu secara biologis udah pasti. Dia butuh kayak misalkan perempuan nih, dia butuh sentuhan kan, touch ataupun. Kalau nafsu tak perlu cinta ya. Iya, kalau nafsu tak perlu cinta. Dia bisa milih apa aja untuk melakukan hal itu, adegan itu ya. Kayak gitu. Lanjut. Ada prinsip manusia itu membutuhkan kebutuhan biologisnya gitu, kayak touch ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan antar sesama gitu. Nah, masalahnya kadang perempuan sering tertipu dengan laki-laki yang ini orang sebenarnya ngarahnya kemana nih, ke serius ya, emang benar-benar serius, tapi di akhir cerita membuat perempuan itu menyesal karena berhubungan dengan laki-laki itu. Padahal keduanya itu menikmati ya. Iya, menikmati. Serasa salah satu yang merasa rugi sampai play victim segala. Nah, seperti itu. Dan gue nggak mau nyalain si cewek maupun si cowok. Nih sekedar pembelajaran aja. Kalau seandainya kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas gitu ya kan. Kalau seandainya salah, nih tegur aja ataupun ya apa ini namanya. Ini mau belajar kan, dan apa yang gue tahu, apa yang gue ceritain di sini, apa yang gue ngobrolin itu menurut apa yang gue tahu gitulah ya, sekedar tahu, tapi memahami dalam konteks ini wajar-wajar dan tidak terlalu baik ataupun benernya ini masih simpang siur. Nah, kalau dipandang dari sudut
kebutuhan biologis mungkin wajar gitu loh. Wajar lah ya, kita saling satu sama lain, saling berhubungan itu wajar, karena manusia pada dasarnya kan makhluk biologis ya. makhluk biologis, membutuhkan hal-hal yang sifatnya biologis, makan, minum, apalagi yang melakukan berhubungan seksual atau segala macam. Nah seperti itu. Mendengarkan musik kan sesuatu yang biologis ya kan? Manusiawi sekali itu. Manusiawi sekali. Kalau nggak mendengarkan musik ya bukan manusia, robot mungkin dia tuli. Karena kita berada di dua rahim ya kan. Yang rahim pertama itu rahim yang berada di kandungan. Terus yang kedua itu rahim musik. Nah, gitu. Manusia tidak bisa hidup tanpa musik. Mantap. Nah, ini balik lagi nih. Gue asumsi yang pertama, hubungan biologis itu wajar. Nah, setelah itu kalau dikatakan bahwa perempuan itu ingin serius, terus kita sebagai laki-laki nanggepinnya tidak terlalu care dengan hal itu ya kan. Misalnya asumsi yang kedua nih, si cowok nih nggak ada masalah gitu dalam hidupnya. Nah si cewek ini ada masalah, ya kita nggak tahu masalahnya mengarahnya apa. Intinya masalah lah ya, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah ya, intinya yang membuat dia itu merasa ingin diperhatikan, ingin dibutuhkan, ingin dilihat, ingin didengar, ya intinya ingin dikasihani lah ya, ingin menginginkan sesuatu yang berhubungan dengan hal itu. Nah sebagai laki-laki posisi kita itu asumsi yang berapa tuh 1, 2, 3, 4 asumsi yang keempat, si laki-laki itu pemikirannya nggak terlalu dewasa ya, dia masih belum memikirkan akhir cerita dari hubungan mereka berdua gitu, masih terlalu childish dan masih terlalu ya kurang memikirkan hal ke depan gitu. Oke, itu asumsi yang keempat ya. Terus kita masuk aja ke masalahnya lah ya. Si cewek dibebani dengan masalah, dan sebagai laki-laki tidak terlalu memikirkan hal itu, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas itu pun terjadi. Nah, ini pembelajaran juga. Pasti rasa menyesal itu datangnya di akhir, dan laki-laki tidak take responsibility dengan hal itu. Ya mungkin take of responsibility-nya nikahin ya gitu. Karena laki-lakinya inginkan dia gitu kan, tidak ingin yang lain. Dan inginkan dia itu ingin tubuhnya saja atau ingin cintanya atau yang mana itu? Nah, tolong jelaskan dong. Yang pastinya tubuhnya. Yang pastinya tubuhnya. Nah, karena dia nggak bisa memikirkan sesuatu ke depan ya. Kita asumsi kembali ke asumsi yang lama, bahwa si laki-laki nggak memikirkan hal ke depan. Kesenangan, kebahagiaan. Nah, gitu. Itu juga kebutuhan biologis ya kan. Jadi dari hal yang seperti itu, si laki-laki akan ya mungkin takes of responsibility-nya nikah, dan ujung-ujungnya kalau seandainya terjadi masalah ya bisa keluar dengan jalur alasan yang klasik nih, cerai gitu. Jadi hubungan perceraian bisa terjadi karena hal-hal yang semacam itu. Dan kita bisa lihat data statistik. Mungkin data statistik itu tidak mempresentasikan hal yang sesungguhnya, tapi itu cukup meyakinkan untuk membuat decision bagi kita. Data statistik bilang pas waktu nggak melihat dari segi COVID-19 yang sekarang ya, tingkat perceraian itu tiap tahun ada, dan itu selalu meningkat. Tingkat perceraian dengan hubungan yang lama dalam statistik dunia mengatakan bahwa perceraian itu sering terjadi ketika terjadi untuk suatu pernikahan tertentu. Gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan, bukan sekedar menyimpulkan, take decision bagi diri kita sendiri kalau menikah itu indah ya kan, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang ada gitu. Pasti ada perceraian di situ. Bahkan orang yang sudah punya cucu, dia bisa bercerai karena ada masalah tertentu. Nah, kayak gitu. Apalagi pas satu COVID-19, tingkat perceraian di negara kita sendiri di Indonesia itu meningkat pesat. Kalau COVID-19 itu kan kemarin kan menikah, cerainya itu tentang masalah ekonomi. Iya, itu alasan klasik. Alasan klasik sekali itu. Tidak bisa dijadikan alasan utama. Berarti cinta atau menikah tidak hanya bermodal cinta. Iya. Karena perceraian rata-rata itu ekonomi ya. Iya. Tidak
tidak selalu tentang perselingkuhan atau yang lain-lain. Itu kompleks banget. Nikah itu kompleks dan apa ya? Lu bisa menikah dengan siapa aja, men. Lu nggak bisa nggak bisa menentukan siapa ya orang-orang yang benar-benar jadi jodoh lu, karena itu kita tahu kan. Misalkan kita kembali ke background agama nih. Kalau perempuan ataupun jodoh kan, kita sebagai laki ini jodoh kita itu yang punya kan Tuhan, itu rahasia Tuhan, itu kan masih misteri, dan Tuhan bergantung dengan prasangka hambanya, sehingga kalau seandainya hambanya bilang itu jodoh gua, nah, ya udah berarti kemungkinan besar itu ada jodoh lu. Dari orang yang pernah menikah, ini gue tanya nih, dia juga ustadz gitu ya kan, backgroundnya agamanya kuat gitu. Nah kalau ternyata jadi pernikahan, apa itu masalahnya? Apakah dia bukan jodoh atau enggak? Ternyata satu-satunya jawaban dari dia, kalau seandainya ada beda pemikiran, bukan beda tujuan ya, tujuannya sama untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi ada pemikiran dalam konteks tidak saling istilahnya itu apa ya, plus minus itu dijadikan setara, tidak saling menambahkan, istilahnya melengkapi. Nah gitu. Tidak saling melengkapi satu sama lain antar kekurangan. Misalnya si cowok punya kekurangan, si cewek bisa melengkapinya, sekiranya kekurangan itu tidak terasa kekurangan. Nah sama, si cewek ada kekurangan, si cowok masih kelebihan tertentu, biar hal itu bisa jadi kesejajaran. Karena memang manusia kita tidak sempurna ya. Ya iya, makanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau nggak mau melengkapi ya jangan nikah. Nah makanya responsibility untuk menikah itu kompleks, dan kita benar-benar dewasa untuk melakukan hal itu. Dewasa itu maksudnya gimana? Dewasa itu cepat, tanggap, sigap, dan sebagai laki-laki ngasih sifat kepemimpinan juga gitu. Ngasih solusi kan, dan nggak hanya laki-laki aja sih yang ngasih poin utama untuk menjalankan bahteranya gitu, bahtera rumah tangga. Tapi emang benar-benar fokus untuk membuat kebahagiaan antara satu dengan yang lain, nah, gitu. Ya, hubungan belajar untuk kedewasaan sendiri butuh proses, dan itu bisa ketika kita menikah ataupun sebelum kita menikah. Nah gitu. Orang belajar kan beda-beda gitu. Kita nggak bisa pukul setara, pukul rata untuk melakukan hal itu. Dan orang ketika menikah pun nggak bisa dibilangin banyak hal gitu. Soalnya kadang orang nikah ya kan, anaknya tuh dibilang ini itu segala macam, dan sehingga membuat dia tuh nggak bisa menempatkan posisinya pas waktu di mana gue ngelakuin hal itu. Nah gitu. Banyak sih, ini kompleks banget, dan ini sorry banget ya, gue nggak bisa mengatakan ini yang sebenarnya, ini menurut pendapat gue dan apa yang gue pelajari dari orang-orang sekitar gue. Nah gitu. Masalah yang akan datang, apa yang mesti kita hadapin, mesti dipersiapkan terlebih dahulu. Itu mesti satu sama lain mesti tahu ya kan. Kayak sama misalkan lu sebagai kapten dari suatu kapal gitu kan, dan lu nggak ngerti awak lu itu kerjanya kayak gimana, itu juga masalah ya kan. Ketika lu merintah awak lu untuk ini tancap tali itu diregangkan biar layar itu tetap kondisinya state-nya itu kuat, kokoh, nah gitu. Tapi si awak lo itu bebal orangnya, tidak bisa dibilangin. Nah itu juga masalah ya kan. Akhirnya kapal itu tidak berjalan dengan sesuai tujuan, ya mungkin bisa dibilang nabrak karang dan tenggelam gitu. Tenggelamnya pun kita bisa lihat kalau kapten dan si awak tenggelamnya itu bersama. Jadi orang bercerai, tenggelamnya itu sama gitu. Dia tidak bisa berbahagia bersama ya kan. Si laki-laki juga pasti depresi, si perempuan juga pasti depresi dengan hal itu. Nah, kadang kan, perempuan tidak mau berpisah dengan laki-laki dengan alasan anak. Nah, ada yang itu juga alasan klasik. Bagaimana itu tanggapannya? Itu juga alasan klasik. Kalau seandainya perempuan itu karena ada anak atau segala macam. Tapi sebenarnya bukan hal itu. Kebahagiaan yang dicari ya kan. Ya, ini sesuatu yang berhubungan dengan kebahagiaan. Takes responsibility kita sebagai laki-laki untuk memutuskan hal itu, dan takes responsibility dari seorang perempuan untuk melakukan itu
melakukan hal itu. Nah, ya sama, kalau seandainya dibilang karena anak, itu bukan alasan yang sesungguhnya, tapi alasan kebahagiaan. Ya kan, kalau seandainya anak, pasti yang dipertanyakan itu generasi atau kebahagiaan dari si anak ini ke depannya kayak gimana gitu. Ya lu nggak apa-apa kalau seandainya kita bercerai, tapi tolong tanggung jawab lu sebagai seorang ayah terhadap anaknya sama tanggung jawab lu sebagai seorang ibu anak. Apalagi gue sebagai orang yang pernah berada di posisi itu, pernah ada di posisi sebagai generation gitu, dari orang tua yang broken. Iya. Dan gue bisa merasakan hal itu kalau ayah gue takes responsibility dan ibu gue juga takes responsibility dengan hal itu. Jadi ya kalau sendiri dibilang tergantung tingkat kedewasaan dari masing-masing, itu juga jadi poin penting seperti itu. Dengan hal itu berarti bisa mendewasakan seseorang ya kan? Iya, bisa menjadikan kita itu untuk lebih berhati-hati dalam make decision kayak gitu. Ya, apalagi nih, wah ini deep banget dan kesannya nanti malah kemana-mana nih. Padahal tujuan kita tadi apa ya? Wanita dan cinta itu. Iya, wanita kita dan membahas cinta. lagi tuh the topic lagi. Wanita dan cinta. Mengapa kalau wanita itu sangat terpengaruh dengan kata-kata ya? Ya kan gue udah bilang, sorry ya kalau sebenarnya yang rekaman sebelumnya hancur. Jadi perempuan itu dikaruniai dua hal. Satu hal yang lebih, dia itu menjadi poin lebih dari perempuan, bahwa perempuan itu lebih lebih lah dari laki-laki. Kalau perempuan itu punya perasaan, perempuan itu punya punya hati intinya seperti itu. Kalau laki-laki itu cuma pikiran doang ya kan. Jadi hatinya itu dikondisikan dengan pikiran. Tapi kalau seandainya perempuan punya dua hal, ada pikiran dan juga hati. Kadang ya ketika melakukan sesuatu tanpa hati yang untuk menggerak. Jadi hati itu sebagai penggerak juga, sebagai satu hal yang utama bagi perempuan untuk melakukan sesuatu. Kalau seandainya dikasih pekerjaan dan dia dikasih hati dengan hal itu, perempuan akan melakukan hal itu dengan sesungguh-sungguhnya dan hasilnya pasti bagus dan memuaskan. Itu kenapa perempuan itu sangat dipercaya ketika dia diamanahi sesuatu. Kalau laki-laki kadang bebal kayak gitu ya kan, kadang amburadul juga pekerjaannya. Dan mungkin seperti itu karena karunia emang dari Tuhan, perempuan punya perasaan. Kalau laki-laki logik, dan perempuan itu masih memikirkan logik itu benar apa enggaknya kayak gitu. Ya karena sudah 17 menit lebih nih, kita akan lanjutkan ke episode kedua. Terima kasih yang telah mendengarkan podcast dari kami. Selamat berjumpa lagi. Oke, makasih ya.